Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa TV Tausiah, kali ini kami akan menurunkan catatan-catatan penting dari peristiwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi 4 Desember 2021 yang lalu. Pertama, peristiwa ini adalah peristiwa terbesar yang pernah dialami dalam 30 tahun terakhir. Baik jumlah korbannya yang mencapai 52 orang yang ketahuan identitasnya meninggal dan ketemu, jumlah yang melepuh 47 orang, dan yang hilang lebih banyak lagi. Karena mereka pada saat terjadi erupsi Gunung Semeru itu mereka sedang bekerja di ladang-ladang pertambangan pasir, karena kawasan ini memang kawasan tambang pasir, dan itu jam 2 siang masih jam kerja bagi mereka, sehingga peristiwa musibah bencana alam ini benar-benar membuat mereka tidak bisa menghindari dari kejaran awan panas. Yang kedua, peristiwa ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam, bahkan masyarakat menyatakan trauma dari kejadian ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya mereka diajak untuk tinggal di penampungan itu keberatan, tidak bersedia, tapi kali ini mereka banyak yang kemudian tidak berani tinggal di daerahnya. Mereka mau mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di penampungan, sampai kemudian pemerintah membangun huntara atau hunian sementara yang ditempatkan di desa Sumbermucur, Kecamatan Candipuro. Jumlah korban yang terdampak mencapai 6.000 orang. Mereka tersebar di berbagai kecamatan. Artinya mereka mengungsi hampir ke 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang untuk mencari saudara atau teman atau mereka yang bisa ditumpanginya, menghindari terjadinya erupsi susulan atau bencana alam yang menyebabkan mereka tidak bisa menghindarinya. Catatan penting lain, saudara-saudara sekalian, di balik peristiwa bencana alam itu ada catatan-catatan spiritual yang menyebabkan kita kemudian berpikir dalam bahwa di balik semua itu ada zat yang maha luar biasa berkuasa atas segala sesuatu. Salah satu di antaranya dialami oleh Bapak Roh atau Bapak Rohmah, 55 tahun, warga Dusun Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Di saat terjadinya erupsi, dia sedang memanjat pohon kelapa sebagaimana kebiasaan rutinnya, yaitu mencari nira, mengambil nira di pohon itu. Tetapi dari kejauhan kelihatan ada awan gembel sedang turun dari Gunung Semeru, dan dia kemudian bergegas segera turun dan memerintahkan keluarganya 8 orang di rumah itu segera naik mobil untuk lari keluar dari desanya, dan mereka alhamdulillah selamat, termasuk Pak Roh sendiri selamat dari kejaran awan panas itu. Rumah-rumah di sekitar rumahnya Pak Roh itu hancur berantakan, tertimbun pasir. Tidak satu pun rumah yang selamat. Pohon-pohon kelapa juga hangus, pohon atau tanaman bambu juga kering. Tetapi anehnya di rumahnya Pak Roh tidak satu pun, tidak sedikit pun pasir yang masuk ke rumah Pak Roh itu. Sementara rumah sebelahnya tertimbun pasir, rumahnya Pak Roh aman, bersih, dan lingkungan di belakang rumahnya tanaman-tanaman masih hijau royo-royo, tidak tersentuh oleh aliran lava itu. Termasuk rumah di sebelahnya yang milik Pak Roh juga selamat. Kemudian timbul tanda tanya besar, ada apa sebenarnya di balik semua itu? Ternyata Pak Roh mengaku dia punya kebiasaan melakukan zikrullah dengan cara membaca Al-Quran secara rutin selesai sholat maghrib.
dia membaca surat Yasin 3 kali, ada atau tidak ada bencana dia lakukan itu. Kemudian ditambah dengan membaca surat-surat pendek. Dan lagi kebiasaan yang perlu diketahui oleh banyak pihak, Pak Roh punya kebiasaan suka bersedekah kepada orang-orang di sekitarnya. Dan sedekahnya tidak hitung-hitungan, dia melakukan itu karena ingin membantu sesama. Ini catatan penting, dan Pak Roh kepada TV Tausiah menyatakan dia sangat bersyukur Allah lindungi, dan dia berharap ke depan tidak lagi ada bencana seperti itu. Dia tidak membayangkan bahwa pasir yang menghempas desanya begitu dalam. Bahkan ada warga yang menyatakan kedalaman pasir yang melalui sungai yang ada di Dusun Renteng itu sekitar 10 sampai belasan meter tingginya. Dan sekarang sungai itu sudah habis, tertutup pasir, dan ini yang dikhawatirkan nanti kalau ada kiriman lahar lagi, lahar dingin terutama, maka air akan meluber kemana-mana seperti yang kemarin terjadi. Rumah-rumah di sekitar Pak Roh memang sudah banyak yang terpendam oleh pasir, termasuk warga yang ada di sekitarnya, banyak yang meninggal dunia dan hilang ditimbun oleh pasir itu. Di tetangga saya ini ada 2 orang yang hilang, kata Pak Roh. Ini yang dialami oleh Pak Rohmah, warga Dusun Renteng, terhadap peristiwa erupsi itu. Dia bisa merasa bahwa dengan mendekat kepada Allah, Allah akan melindungi hambanya. Ada juga peristiwa seorang anak yang namanya Rusmini. Dia umurnya 27 tahun, sementara ibunya berusia 70 tahun dalam kondisi sakit ketika erupsi datang. Rumah itu kemudian menjadi catatan penting bagi setiap orang bahwa mendidik anak untuk taat kepada orang tua itu perlu dilakukan dengan baik, dan Rusmini memberikan jawaban atas keraguan setiap orang bahwa anak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Ketika erupsi datang, ibunya tidak bisa meninggalkan rumahnya dan dia tidak kuat jalan. Sementara Rusmini berupaya untuk melindungi ibunya dari awan panas yang sudah mulai masuk rumahnya. Tapi kemudian dia disuruh keluar oleh ibunya, tetap tidak tega meninggalkan ibunya dalam keadaan meregang nyawa gara-gara semburan awan panas. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Kedua insan ini, antara Rusmini dengan ibunya, meninggal dunia di dapur dalam keadaan berpelukan. Itulah yang menyebabkan banyak orang kemudian menganalisa begitu dalamnya rasa cinta Rusmini kepada ibunya. Catatan lain yang bisa menjadikan bahan renungan kita adalah ada dijumpainya seekor anjing yang berhari-hari dia ada di depan pintu rumah jeragannya atau majikannya. Anjing itu tidak mau menjauh dan dipaksa oleh orang untuk menjauh dari rumah itu. Dia tetap saja ada di depan rumah. Ternyata pemilik rumahnya itu meninggal dunia tertimbun pasir yang tidak jauh dari tempat anjing itu berada. Ketika dipaksa, anjing itu kemudian mendekat ke tanah itu seolah memberikan isyarat bahwa majikannya ada di tanah ini, di dalam ini. Kemudian dicarinya, ketemulah majikannya itu dengan beberapa anaknya meninggal dunia, dan kemudian si anjing baru mau ditarik ke tempat lain. Dan itulah catatan spiritual yang dijumpainya. Ada juga sejumlah masjid yang diketahui aman dari semburan pasir panas, awan panas, dan lahar dingin. Semua itu terjadi karena kehendak Allah yang menyelamatkan hambanya, sekaligus tempat ibadah sebagai bukti bahwa Allah jika berkehendak maka tidak ada kesulitan sedikit pun. Saudara-saudara sekalian, yang terjadi sekarang adalah korban erupsi Gunung Semeru sedang ditata ulang, ditempatkan di kawasan yang oleh pemerintah dianggap aman di Sumber Mujur, dengan meminta restu kepada Perhutani Pusat
dan turunlah SK-nya. Nanti akan dibangun di atas 81 hektar kawasan, dan yang 10 hektar ada di Kecamatan Pronojiwo, yang 71 hektar berada di Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Harapan masyarakat sebenarnya pemerintah mencarikan tempat yang agak dikit dekat dengan perkampungan mereka, sehingga kalau suasana sudah aman dapat bekerja kembali. Tetapi lahan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah dapat restu dari Perhutani, maka itulah yang akan ditetapkan sebagai kawasan huntara atau hunian sementara. Itu antara lain, saudara-saudara sekalian, hasil liputan dari tim TV Tausiah. Dan erupsi Semeru sudah terjadi. Ke depan kita harus lebih hati-hati. Alam kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang mempunyai makna lain di balik semua itu. Dan bencana alam erupsi Gunung Semeru kemarin sebagai tanda awal dari memasuki tahun baru ini, kita hendaknya menjadi pijakan penting bahwa Semeru belum berhenti beraktivitas. Sekarang kondisi siaga dan sewaktu-waktu lahar panas bisa turun kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.